Juragan_Jingga Part 4 Strawberry. Sebuah dekapan stroberi seraya memandangi diri lewat cermin. Aku melebarkan bibir, melihat deretan gigi sendiri yang tadi digelayuti si cabai merah, memalukan. Kenapa gak sekalian tetelan aja yang nempel di gigi, gumamku. Lagi pula, Juragan Jingga begitu menyebalkan. Dia memang penolong, perhatian. Namun sungguh, kepribadiannya itu membuat sebuah teka-teki di dalam benak. Setelah memastikan gigi bersih dari segala macam bekas makanan, lantas aku segera berjalan keluar kamar, hendak menemui dua adik kesayangan. Betapa rindunya aku pada dua bocah kecil tersebut, mereka memang harta yang paling berharga untuk saat ini, bahkan mungkin selamanya. Langkahku harus terhenti saat melewati ruang televisi, mematung di sana sekejap sambil memandangi Juragan Jingga yang tengah terbahak-bahak bersama Bintang dan Mentari. Tanpa sadar bibirku ikut tersenyum, entah kenapa rasa haru tiba-tiba saja menyeruak ke dalam sukma. Baru kali ini, aku melihat Bintang dan Mentari sebahagia itu, tawa mereka begitu lepas. Ya Allah, apa selama ini aku gagal menjadi seorang kakak? Gagal membahagiakan mereka? Kare! Suara kecil Mentari menggema di ruangan, jantungku hampir copot, gelagatku jadi tak karuan karena tertangkap basah tengah memandangi mereka dari jarak yang lumayan jauh. Tubuh ini masih mematung saat gadis kecil itu berlari ke arahku, sekarang tangan hangatnya terasa menggenggam jemari, membawaku yang pasrah ke lingkaran tawa mereka. Kak Re, kami sudah kerjakan PR. Bintang berceloteh, memamerkan buku-bukunya. Kak Jingga belikan kami buku cerita, imbuh Mentari, tangan kecilnya mengangkat buku tipis bersampul Timun Mas, legenda yang tak asing di telinga rakyat Indonesia. Duduk, perintah Juragan Jingga yang sedari tadi membisu, menelan tawanya saat menyadari kehadiranku. Walau ragu aku menurut saja, duduk di atas karpet tebal yang menghampar. Padahal di belakang kami ada sofa yang empuk nan mewah, entah mengapa mereka malah selonjoran di sini. Mana kerudungmu? Aku menoleh mendengar pertanyaan Juragan yang setengah berbisik, kemudian dengan cepat menggeleng. Saya simpan, Juragan. Kenapa tidak dipakai? Ini, kan di rumah. Kamu tidak melihat ketiga istriku? Aku bergeming sesaat, mencerna pertanyaannya. Ketiga istriku tetap memakai hijabnya walau di dalam rumah. Kalau kamu memakainya di rumah, nanti kamu akan terbiasa memakainya kemanapun. Ia berkata tanpa menatapku, pandangannya lurus pada dua bocah yang masih sibuk dengan buku-buku baru. Tapi di rumah tidak ada siapa-siapa, Juragan, dan lagi pula Juragan sudah menjadi muhrim saya. Halal melihat helaian rambut saya. Kamu ini sangat keras kepala rupanya. Bagaimana kalau tiba-tiba Pak Wawan masuk ke dalam rumah, dan kamu sedang tidak menggunakan hijab? Aku menelan ludah, lalu mengembuskan napas berat. Baik, Juragan. Tapi, kalau kerudung itu lagi dicuci, saya tidak pakai hijab, dong? Saya, kan baru punya satu. Aku nyengir, ia malah menyipitkan matanya. Besok saya belikan lagi 1 ton. Aku menelan ludah lagi. 1 ton? Membayangkannya saja aku tak bisa. Sepertinya Juragan Jingga ini sering sekali membelikan pakaian dan kerudung untuk istri-istrinya. Baik memang, sangat baik. Namun apa yang kukatakan tadi, kepribadiannya itu membuat sebuah teka-teki. Tak ada lagi percakapan antara aku dan pria bersuara serak basah ini, hanya tawa-tawa kecil yang memenuhi indera pendengaran. Bintang dan Mentari masih asyik bermain bersama buku-buku mereka. Aku melirik Juragan pelan-pelan, pandangannya masih lurus pada kedua bocah itu, ada senyuman tipis di bibirnya, ada sorot kasih di matanya. Aku tersenyum. Sepertinya pria ini menyayangi kedua adikku. Kembali aku menatap Bintang dan Mentari, kepolosan mereka membuat hatiku bertanya-tanya. Apa mereka tahu kejadian yang sebenarnya? Apa mereka tahu, kalau aku ini seorang istri Juragan? Juragan Jingga suka sekali brokoli ya, Mi? Tanyaku seraya memasukkan sayuran ini ke dalam air mendidih. Iya, Neng. Umi Erni tak luput memberikan senyuman walau tengah sibuk memotong daging ayam. Aku menawari bantuan, namun ia menyuruhku tetap fokus pada sayuran. Sedangkan Umi Arum dan Umi Nenah sibuk mengolah bahan-bahan yang lain. Kalau dipikir-pikir, kami seperti mak-emak yang tengah masak untuk acara nikahan. Kalau kata orang Sunda namanya kolmak. Berjajar sambil bergosip di depan olahan makanan. Umi, Juragan Jingga itu aneh, ya? Ikat aku sambil terus memantau brokoli. Aneh gimana? Umi Arum menyelingi kalimatnya dengan tawarnya.
Ya aneh aja, Mi. Sudah hampir 1 minggu Rembulan jadi istrinya, Juragan belum pernah masuk kamar Rembulan. Sama sekali belum nyentuh atau melakukan hubungan suami istri. Mungkin jadwal Juragan dengan Umi terlalu padat, ya? Umi Erni menjeda kegiatannya, begitupun dengan yang lain, mereka tampak saling bertatapan. Hahaha. Polos sekali Neng Rembulan ini. Tiba-tiba Umi Arum tertawa, disusul dengan yang lain. Cukup lama mereka melebarkan mulut, sampai-sampai Umi Erni menyeka air mata yang keluar. Neng Rembulan masih polos, makanya Juragan belum berani masuk ke kamar Neng. Aku mengernyit, menggaruk kepala yang berbalut hijab. Tapi Rembulan bersyukur kok, Mi. Rembulan belum siap, sepertinya Juragan mengerti, kataku sambil mengangkat mengiriskan brokoli. Umi Erni menggelengkan kepala sambil melanjutkan pekerjaannya, memotong daging ayam. Umi Nenah, nanti jadwalnya dikurangin, ya? Kasihan Neng Rembulan belum dapat jatah. Umi Arum berkata sambil tertawa, aku malah membulatkan mata. Jangan, Mi. Jangan. Lebih baik dipadatkan saja jadwalnya. Rembulan mohon. Mereka malah kembali tertawa lepas. Neng. Neng. Ada-ada saja kamu, ya ujar Umi Erni di sela tawanya. Hawa dingin di musim hujan ini sungguh membuatku tak bisa melawan rasa kantuk saat mata kuliah terakhir. Berulang kali aku mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba fokus dengan celotehan dosen di depan sana. Sampai jam mata kuliah berakhir, rasa kantuk masih mendera. Secepat mungkin aku menundukkan kepala ke atas meja, menenggelamkan wajahku di sana. Re? HM? Gak mau pulang? Suara itu milik Abu. Ah, sialnya aku masih saja mengenal suara tersebut walau tengah dilanda rasa kantuk. Dengan berat aku mengangkat kepala, lantas menyunggingkan senyum padanya yang tengah duduk tepat di hadapanku. Ayo, pulang. Di sini horor kalau sendirian. Aku malah menguap, lalu membenarkan rambut yang sedari tadi terus berebutan keluar, tak bisa diatur. Memang, salahku sendiri lupa mengikat rambut sebelum memakai hijab. Hari ini Naya tidak masuk, katanya ada kepentingan. Entahlah, aku tidak tahu persisnya apa dan kenapa. Tidak punya ponsel memang menyulitkanku untuk berkomunikasi dengan teman sendiri. Akhirnya aku dan Abu sama-sama bangkit, kami meninggalkan ruangan yang sudah sepi. Bakso dulu yuk, Re. Aku bergeming, melancarkan pikiran untuk sementara. Gimana, ya? Aku traktir. Abu menyunggingkan senyum. Duh, mata coklatnya hampir saja menyihir. Enggak, deh, Bu. Aku harus pulang. Sebenarnya pria ini sudah tahu atau belum kalau aku menikah dengan seorang juragan? Pria ini memang dingin, tak peduli dengan sekitar, kecuali padaku dan Naya. Kedua sahabatnya. Namun, rasanya tidak mungkin Abu awam soal kejadian ini. Mustahil. Abu. HM. Gugup, aku menarik napas dan mengembuskannya pelan. Kamu sudah tahu, kan? Sudah. Aku melotot, sesantai itu? Kamu pasti gak punya uang, jadi aku traktir. Aku mengembuskan napas lagi, merasa kepayahan. Bukan, Bu. Bukan itu. Terus? Kamu gak ingat waktu kemarin aku dijemput pria? Abu menaikkan sebelah alisnya. Ya ikut aku. Tanpa aba-aba ia menarik lengan yang dibalut ke meja panjang ini, tentu aku tak bisa menolak karena ia melakukannya dengan sangat tiba-tiba. Harusnya kamu gak gegabah, Re. Aku gak punya jalan lain, Bu. Abu menyeruput teh tawar panasnya, namun minuman itu tak lantas membuat dingin di wajahnya luruh. Tapi, Bu, Juragan Jingga itu baik. Walau kepribadiannya sangat aneh. Selama pernikahan dia sama sekali belum menyentuhku. Mata Abu naik memandangku, ia menghentikan mulutnya untuk menyeruput teh panas. Apa itu benar? Kedengarannya mustahil. Bukan mustahil, tapi memang seperti kataku, aneh. Tapi kamu suka juragan itu? Aku menggeleng cepat, seperti ingin meyakinkan kalau aku hanya mempunyai perasaan padanya, perasaan yang sudah kupendam lama. Entah kenapa Abu malah tersenyum, menyiratkan sesuatu yang tak sulit ku mengerti. Re, yang jelas kamu harus selalu semangat. Wajahnya berubah jadi hangat. Aku dan Naya akan selalu dukung kamu, kamu gadis yang hebat. Gadis?
Dia menyebutku gadis? Berarti dia masih percaya kalau juragan belum menyentuhku. Terima kasih, Bu. Abu tersenyum. Tak menunggu lama, kami segera meninggalkan kantin sebelum rintik hujan berubah menjadi badai. Kami masih larut dalam pembicaraan sambil melangkah menuju gerbang. Namun kakiku dengan refleksnya terhenti tatkala melihat seseorang bersender di tiang lorong kampus. Dia lagi. Aku berdecak. Mau tidak mau aku melanjutkan langkah bersama Abu. Lama sekali. Bukannya mata kuliah sudah berakhir setengah jam yang lalu? Kerongkonganku tercekat rasanya, pasti pria jangkung ini akan memberikan pidato yang panjang lebar setelah sampai rumah nanti. Maaf, tadi ada tugas yang harus dikerjakan. Saya tidak bicara denganmu, diketus juragan Jingga. Ia menarik lenganku, namun dengan cepat ku tepis. Aku pulang dulu ya, Bu. Abu mengangguk, aku tersenyum menyembunyikan sedih. Kemudian berjalan keluar dari lorong, menginjak halaman berumput dan menembus hawa dingin karena embusan angin yang begitu kencang. Rembulan. Aku terkejut bukan main saat merasakan tubuh ini memutar dan jatuh pada pelukan seseorang. Tangannya terasa begitu kuat mendekap punggung. Aku mendongak perlahan, pria jangkung itu tampak terengah-engah. Mulutku masih menganga bersamaan dengan mata yang memandanginya. Tangan kekarnya masih setia berada di punggungku. Kamu ini. Benarkan hijabmu. Diperintahnya Gala sembari melepaskan tangan dari punggungku. Aku berbalik ke belakang, Abu masih berdiri di sana dengan wajah yang tak biasa. Namun juragan Jingga kembali membawaku jauh darinya, kasar ia menyuruhku masuk ke dalam mobil yang terparkir di depan gerbang. Kamu ini, tak pakai ikat rambut? Ia mengangkat hijab bagian belakang, sontak aku menepis lengannya. Coba saja kalau tadi aku tidak sigap, hijabmu itu sudah terbang dan pemuda itu akan leluasa memandangi rambutmu. Aku masih terdiam, menahan kesal dan rasa tak karuan. Lain kali, pakai hijabnya yang benar. Juragan gak usah galak-galak ya sama teman saya. Terserah. Saya hanya menjalankan kewajiban sebagai suami. Kewajiban? Kalau begitu kenapa juragan tidak menjalankan kewajiban yang utama pada istrimu ini? Maksudmu? Ya, kalau juragan mau menjalankan kewajiban. Kenapa tidak pernah mau menjamah saya? Aneh. Hening. Di sela keterdiaman itu aku terus memamerkan wajah kesal, tak suka. Baik. Nanti malam saya akan masuk ke kamarmu. Aku menoleh secepat kilat, menyadari perkataanku yang sudah keluar batas. Kenapa? Takut? Makanya janganan. Ah, rambutmu itu tak enak dipandang. Tiba-tiba saja juragan Jingga membenarkan rambut yang semrawutan di pipi dan kening. Aku yang terkesima hanya bisa meluruskan pandangan padanya dengan mulut setengah menganga. Menyadari itu, jemari juragan Jingga berhenti tepat di pipi kananku. Kami saling bertatapan sekarang. Ah, rapikan sendiri rambutmu. Bikin repot saja. Ia kembali ke posisi semula, menghadapkan tubuhnya ke depan setir. Aku masih termangu. Sampai akhirnya deru mesin yang berbunyi membuyarkan isi lamunanku. Bersambung bunga matahari. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.